Perkenalkan, nama saya Yonandika Bimo Febrianto, NPM 17081099. Saya di sini mengikuti mata kuliah pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fusi. Logika fusi, logical system yang mengikuti cara penerapan manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak. Sebuah pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real 0 sampai 1 dan operasi logika. Teori dasar crisp logic. Himpunan crisp didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Contohnya, kalau temperatur itu lebih tinggi dari 80 Fahrenheit, itu artinya panas. Selain itu, tidak panas. Jadi kasusnya, misal ada 100 Fahrenheit, panas. Tentu saja karena di atas dari 80 Fahrenheit. Kalau temperaturnya 80,1, ya termasuk panas karena di atas dari 80 Fahrenheit. Kalau 79,9 karena hanya selisih minus 0,1, dia sudah dikategorikan tidak panas. Nah, untuk yang temperatur 50 Fahrenheit itu tidak panas. Jadi, fungsi keanggotaan untuk crisp logic yaitu jika temperatur lebih atau sama dengan 80 Fahrenheit itu artinya panas. Kalau temperaturnya kurang dari 80 Fahrenheit itu artinya tidak panas. Fungsi keanggotaan dari crisp logic gagal membedakan antar member pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Bahasa alami. Contoh, Budi tinggi. Apa yang dimaksud dengan tinggi? Budi sangat tinggi. Apa bedanya dengan tinggi? Bahasa alami tidak mudah ditranslasikan ke nilai absolut 0 dan 1. Jadi kasus fusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu tinggi badan saya. Andi menilai bahwa tinggi badan saya termasuk tinggi. Nina menilai bahwa tinggi badan saya termasuk sedang. Yang maksud orang kan beda. Jadi misal tinggiku ini menurut Andi itu tinggi, tetapi menurut Nina itu sedang. Lalu yang kedua, manajer produksi bertanya pada manajer pergudangan berapa stok barang yang ada pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Jadi ya gitu. Pelayan restoran memberikan pelayanan kepada tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Maksud yang tip yang sesuai itu seperti bagaimana? Apakah tipnya ini banyak atau sedikit? Kan tergantung tamunya sesuai. Makanya ini ambigu banget. Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan. Kemudian saya akan mengatur setting AC pada ruangan ini. Nah, yang dimaksud setting AC ini menurut orangnya itu seperti bagaimana? Apakah saya mintanya 20 derajat itu sudah dingin, tetapi orang lain 17 derajat itu sudah dingin. Jadi ambigu. Lalu yang ini, ketika Anda naik taksi, Anda berkata pada taksi meminta seberapa cepat yang Anda inginkan. Kemudian sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksinya. Misal kamu minta suatu kecepatannya 100 kilo. Ya, pasti pas sopirnya memijak gasnya, kan nggak selalu 100 kilo terus. Bisa 99, 98, 97. Ya, seperti begitu. Keuntungan fusi, mudah dimengerti, pemodelan matematik sederhana, toleransi data-data yang tidak tepat, dapat memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan, didasarkan pada bahasa alami. Nah, ini misal fusi ya, jadi ada umur 25, 40, 55. Nah, di umur yang 25 ini, itu dia itu bisa dikatakan muda kalau sampai umur 40. Nah, untuk yang middle itu di antara 25 sampai 55. Bisa dikatakan seperti itu. Untuk yang 40 itu di antara 40 sampai 55. Nah, untuk yang umur yang old atau tua itu dari maksudnya yang tadi yang old itu dari 40 sampai 55 untuk yang tua. Crisp set versus fusi set. Jadi maksudnya crisp set itu kan hanya hitam sama putih. Kalau fusi set ada abu-abunya di sini. Jadi kayak ambigu banget gitu loh. Nilai ambigu di antara hitam sama putih tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada pembatas. Kalau crisp itu ada pembatas. Sedangkan kalau fusi itu seperti ada kayak transisi di antara diagram ini. Nah, ini contoh crisp set. Jadi misal kalau tinggi kamu 185,
itu sangat lebih dari 185 itu sangat tinggi. Kalau tinggi kamu di antara 165 sampai 185 itu tinggi, lalu sesuai dengan apa yang diketuakan ini. Tetapi jika ini orang dengan tinggi 165 cm kurang 2 mm, kan 165 ini kan termasuk yang tinggi, tetapi cuma kurang 2 mm. Nah, maka ia tergolong apa? Dia tergolong tidak tinggi karena cuma kurang 2 mm. Nah, kalau fusi ini menjelaskan kalau tinggi kamu semisal tadi 165 itu bisa tergolong tinggi, bisa tergolong sedang. Nanti tergantung bukan probabilitas, seperti decisionnya. Nanti kamu itu tergolong tinggi atau sedang, seperti gitu. Istilah fusification, definisi dari himpunan fusi dan penentuan derajat keanggotaan dari quiz input pada sebuah himpunan fusi. Inferensi, evaluasi kaidah atau aturan atau rule fusi untuk menghasilkan output dari setiap rule. Lalu komposisi, agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Diffusification, perhitungan quiz output. Nah, ini semisal ada tinggi badan ya, dari 115 sampai 185 seperti yang tadi, tapi ini di model seperti diagram. Nah, ini semisal ada soal nih, kalau tinggi kamu ini 163. Nah, kalau kan berarti di tengah-tengah 160 sama 165. Nah, ini 163 ini ternyata terletak untuk yang sedang. Jadi yang sedang ini ada di 0,42. Untuk yang bagian yang tinggi itu terletak di 0,58. Maksudnya ini nilai keanggotaan yang sedang itu 0,42 untuk yang tinggi 0,58 seperti gitu. Himpunan fusi, variabel dalam fusi, contoh berat badan, tinggi badan dan sebagainya itu dikatakan variabel untuk himpunan fusi, yaitu himpunan yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi. Contohnya, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu panas, hangat, dan dingin. Untuk yang misalnya variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Himpunan fusi memiliki 2 atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dingin. Numerisnya, yaitu ukuran dari suatu variabel, bisa 17, 19, 21, 33, dan seterusnya. Himpunan semesta, keseluruhan nilai yang dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contoh, semesta untuk variabel berat badan, itu semesta itu semuanya, nanti kategorinya nanti di angkanya 1 sampai 150. Untuk semesta untuk variabel suhu yaitu 0 sampai 100. Domain pada himpunan fusi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contoh, kalau dingin itu batasnya 0 sampai 60, kalau hangat batasnya 50 sampai 80, kalau panas 80 sampai seterusnya. Nah, ini ada fungsi keanggotaan yang linear. Ada yang linear naik sama yang linear turun, dimana kalau X-nya itu kurang lebih dari A, maka proses rumusnya seperti gini, X dikurangi A dibagi B min A, menjadikan A kurang dari X kurang lebih dari B. Untuk yang turun, maka kalau linearnya turun itu B min X per B min A. Nah, ini ada yang segitiga. Jadi ada bisa ada 2, X min A per B min A, atau C min X, C min B. Jadi bukan ada 2, kayak digabung gitu. Lalu ini ada yang trapesium, sigmoid, PHI. Nah, untuk operasi fusi ada OR dan N. OR itu union, N itu intersection. Fusi union terdiri dari 2 himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Contohnya, misal ini ada himpunan 1,0, 0,20, 0,75 untuk yang himpunan A. Untuk yang B, himpunan B ada 0,2, 0,45, dan 0,50. Jika A union B, maka cari yang max dari
1,0 0,2 yang himpunan A 1,0 0,2, max 0,20 0,45, max 0,75 0,50. Nah, dari sekian ini yang untuk A yang ini yang tertinggi kan 1,0, 0,45, 0,75. Jadi cari aja yang tertinggi. Lalu yang untuk intersection, yaitu irisan dari dua himpunan fusi adalah nilai minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Misalnya A intersection B atau A and B sama dengan minimum, nilai minimum dari himpunan A dan B, maka didapatkan hasil 0,2, 0,20, dan 0,50. Lalu komplement dari variabel fusi dengan derajat keanggotaan X adalah 1 min X. Komplement atau C kecil, komplement dari himpunan fusi terdiri dari semua komplement elemen. Misalkan A komplement C. Nah, berarti maksudnya itu semua himpunan ini itu dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 1,0, 1 dikurangi 0,20, 1 kurangi 0,75, maka mendapatkan hasil 0,0, 0,0,0,8 dan 0,25. Nah, ini contohnya. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan, Weierstrass atau alfa predikat. Misalkan nilai keanggotaan IP 3,2 pada himpunan IP tinggi adalah 0,7 dan nilai keanggotaan 8 semester pada himpunan lulus cepat adalah 0,8, maka alfa predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat adalah, jadi untuk kita mencari untuk yang N dulu ya, dimana IP keanggotaan IP tinggi, jadi untuk yang N yang minimal IP tinggi 3,2 sama lulus cepat, yaitu min 0,7 sama 0,8. Jadi intersection A intersection B, jadi kan ada 0,7 sama 0,8, kita pilih angka yang paling kecil yaitu 0,7. Lalu untuk yang O itu angka yang paling gede 0,8. Untuk yang komplement, untuk yang komplement, misalnya untuk yang komplement A yaitu 0,7, berarti 1 dikurangi 0,7 tadi, jadi 0,3. Ini adalah cara kerja diagram fusi. Nah, ini fusi expert system, di mana fusi ini ada model fusi yang Sugeno, ada yang Tsukamoto, sama Mamdani. Pengantar, operasi dari sistem pakar fusi tergantung dari eksekusi 4 fungsi utama, yaitu fusifikasi dari variabel input, inferensi, evaluasi rules, komposisi atau agregasi, dan defusifikasi. Ya, ini ada istilah-istilah kembali seperti tadi, ada fusification, inferensi, komposisi, dan defusification. Di sini saya akan memakai yang Sugeno. Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton adalah sebuah himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan 0 di luar titik tersebut. Jadi di sini ada contoh kasus untuk yang Sugeno, di mana kita akan mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Kita inputnya tinggi dan berat badan, outputnya kategori sehatnya. Jadi yang kita nanti output yang kita minta nanti itu kategori sehat. Semisal sangat sehat, saya singkat SS, yang mempunyai indeks 0,8. Untuk yang sehat atau S, indeksnya 0,6. Yang agak sehat atau AS, indeksnya 0,4. Untuk yang tidak sehat atau TS, indeksnya 0,2. Nah, di sini sudah ada keanggotaan ya. Kita membuat keanggotaan untuk yang tinggi. Nah, dimana yang tinggi ini ada 115 sampai 185, dan untuk yang berat 40 sampai 85. Jadi ada 3 variabel fusi yang kita gunakan, yaitu tinggi, berat, dan sehat. Nah, ini tentukan rules. Jadi kita menentukan rules sendiri. Jika tingginya ini sangat pendek, lalu beratnya sangat kurus, maka kita kategorikan dia sangat sehat. Sampai jadi ini kita membuat rules sendiri sampai
yang agak sehat ini. Jadi terserah kita membuat tabel ini yang kita mau, dimana orang tersebut kita kategorikan sehat sampai tidak sehat maksud saya. Nah ini bagaimana kondisi kesehatan orang untuk tinggi 161,5 cm dan berat 41 kg. Nah untuk yang 161,5 cm kan dia terletak di antara angka 160 hingga 165, yaitu sedang, tingginya yang sedang sama yang tinggi. Nah bagaimana caranya? Kita lakukan untuk yang sedang dulu ya. Untuk jika tingginya sedang, keanggotaan tingginya sedang, maka angka yang terbesar yaitu kan dia sampai 165. Berarti 165 dikurangi 161,5 dibagi jarak antara ini 165 dikurangi 160 yaitu 0,7. Lalu untuk yang keanggotaannya tinggi, berarti kan untuk yang tinggi dari angka 160 sampai 185, tetapi dia terletak di garisnya ini terletak di bagian kena yang garisnya tinggi ini. Maka kita lakukan perhitungan 161,5 dikurangi 160 dibagi jarak kedua ini 165 dikurangi 160, yaitu mendapatkan hasil 0,3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil untuk yang tinggi badan, kita lakukan untuk yang berat badan dulu. Jadi berat badannya tadi adalah 41 kg. Nah, 41 kg berarti dia terletak di antara sangat kurus sama kurus. Nah, dia kalau kita tarik garis ke atas, dia akan terkena garis yang kurus sama garis yang sangat kurus. Nah, kita yang hitung yang paling tinggi dulu yaitu 0,8 sangat kurus, dimana berarti dia angka tertinggi kan 45 dikurangi 41 ini dibagi jarak antaranya ini jadi 0,8. Lalu yang 0,2 astagfirullah bukan 0,2. Untuk yang keanggotaan kurus yaitu 41, 41-nya dia dikurangi 40 dibagi 45 kurangi 40 yaitu 0,2. Setelah kita mendapatkan kategorinya, berarti dia masuk kan tadi dia masuk untuk yang ini, mohon maaf ya dah, berarti dia masuk kategori sedang sama tinggi. Nah jadi kita ambil yang sedang sama tinggi, dia berarti masuk 0,7 kan yang sedang tadi, ini sedang dia hasilnya 0,7, kita masukkan 0,7. Lalu ini ada 0,3 untuk yang tinggi, keanggotaannya tinggi, dia masuk 0,3. Nah untuk yang berat, dia kan yang kena sangat kurus sama kurus, berarti untuk yang sangat kurus hasilnya 0,8, untuk yang kurus 0,2. Nah ini 0,8 sangat kurus sama kurus 0,2. Kan tadi kita sudah mengkategorikan dimana untuk yang sedang sangat kurus berarti dia tergolong agak sehat, sedang kurus dia tergolong sangat sehat, terus tinggi sangat kurus dia tergolong tidak sehat, tinggi tetapi kurus dia tergolong sehat. Nah, seperti di sini. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan angka ini? Kita memilih angka kecil di mana ini dikalikan, ini saling dikalikan baris sama kolomnya. Jadi tadi kan 0,7 sama 0,8. Nah, kita cari bukan dikalikan sih. Kita mencari angka terkecil di antara dua ini. Jadi 0,7 sama 0,8. Yang paling kecil mana? Yaitu 0,7 ini. Lalu 0,7 sama 0,2. Siapa yang paling kecil? Yang 0,2. Lalu 0,3 dikali 0,8. Hasilnya adalah yang paling kecil 0,3. Karena kita memilih bobot yang relasi N. Makanya memilih yang kecil, mohon maaf. Yang tadi. Lalu 0,3 sama 0,2, yang paling kecil adalah 0,2. Nah, kita sudah memperoleh yaitu TS, AS, S, dan SS. Dimana yang tidak sehat adalah 0,3, yang agak sehat 0,7, yang sehat 0,2, yang sangat sehat 0,2. Penurunan hasil akhir ada dua metode, yaitu max method. Jadi mencari metode yang max, indeks tertinggi adalah 0,7,
yang hasilnya agak sehat. Untuk yang metode kedua, centroid method, dengan metode Sugeno, di mana kita akan melakukan decision index. Nah, ini kita mendapatkan hasilnya 0,3, 0,7, 0,2, 0,2. 0,3 ini asalnya dari sini, lalu 0,2 itu asalnya, kan dia termasuk yang tidak sehat tadi. Nah, ini tidak sehat. Yang tidak sehat kan 0,2, jadi dikalikan 0,3 kali 0,2, lalu dikalikan 0,4, 0,7 ini kalikan 0,4, karena dia tergolong agak sehat, maka indeks awalnya 0,4, lalu 0,2 karena sehat dikalikan indeks awalnya tadi 0,6, lalu 0,2 ini karena sangat sehat dikalikan 0,8. Wah, ini sebenarnya 0,2 ini. Nah, setelah kita mengkalikan lalu dibagi sama himpunannya ini, himpunan F ini, mendapatkan hasil 0,4429. Decision index adalah 0,4429. Untuk Fusi decision index yaitu 75% agak sehat, 25% sehat. Ini hasil ini untuk melakukan perhitungan manual itu sangat banyak sekali sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil yang persenan ini dibutuhkan untuk ngoding, untuk diprogram agar mendapatkan hasil yang lebih detail. Ini karena perhitungannya karena banyak untuk yang Fusi, maka sebenarnya sebetulnya dilakukan untuk ngoding. Intinya gitulah. Ya, ini untuk pertanyaan teman-teman, apa pengertian dari Fusi Sugeno? Terima kasih. Saya Yonandika Bimo Febrianto, NPM 17081099. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.